Cynthia. Shalom Ibu, Apa selamat kabar siang Bu? Ibu. Selamat siang juga Ibu. Gimana kabar Ibu? Puji Tuhan Ibu, keadaan saya sehat. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan juga Ibu, saya dalam keadaan sehat. Baik Jadi, Ibu, ya Bu, adakah yang ingin Ibu sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini Bu? sebenarnya sih ada Bu yang mau saya sampaikan kepada Ibu Cynthia. Terima kasih terlebih dahulu buat waktunya ya Bu Cynthia. Sudah meluangkan waktu buat saya. Ya, sama-sama Bu. Kebetulan juga saya lagi di jam istirahat Bu. Apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya Bu? Saya mengharapkan supaya apa yang ada di dalam pikiran saya saat ini, saya bisa lebih tenang lagi, lebih bisa rileks lagi melaksanakan tugas di dalam mengajar Ibu Cynthia. Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu ingin menemukan solusi agar bisa melaksanakan tugas dengan baik, begitu ya Ibu? Iya, benar sekali Ibu. Baik Ibu. Apakah ada masalah selama Ibu melakukan tugas sebagai guru di sekolah Ibu? Jadi begini kan Ibu, dalam ajaran baru ini kan Ibu, yang saya mau sampaikan kepada Ibu ini ada Ibu? sebenarnya kendala di dalam hal waktu Bu Cynthia. Karena kan Bu, ini roster kan sudah diterbitkan, sudah dilaksanakan roster untuk pembelajaran untuk tahap tahun pembelajaran baru ini. Nah, kebetulan kan Ibu Cynthia, saya di dalam pembelajaran roster ada dalam satu hari itu saya ngajar dan saya sekaligus juga ada piket Bu. Jadi sementara kalau piket saya tidak bisa tinggalkan, anak-anak juga saya tidak bisa tinggalkan begitu kan Ibu ya. Apalagi saya tahu pembelajaran itu buat anak-anak dan diutamakan kepada anak-anak ya. Jadi itu Bu yang menjadi kendala buat saya gitu. Gimana ya untuk memanage waktu saya untuk dapat melaksanakannya dengan baik dan penuh tanggung jawab begitu Ibu yang ada dalam hati saya. Baik Ibu. Nah, dari pengamatan Ibu Rimelda sendiri, mengapa situasinya membuat Ibu menjadi kewalahan? Terima kasih Bu. Ini Bu, saya merasa kewalahan. Jikalau saya meninggalkan satu, maka akan terkendala begitu ya. Sementara kan itu tugas yang harus dilaksanakan sekaligus. Benar Ibu. Ya, jadi saya merasa yang nggak bisa fokus begitu Bu untuk melaksanakan tugasnya begitu. Kalau ditinggal anak di dalam kelas juga hanya mengerjakan tugas tidak enak juga, nggak relevan begitu ya. Benar Bu. Kalau Ya. saya tinggalkan juga ada di piket, kadang Ya. kamu ada begitu Bu. Baik Ibu. Nah, Iya, berarti Ibu merasa jadwal pelajaran Ibu dengan jadwal Ibu sebagai guru piket itu rasanya kayak tabrakan gitu ya Bu ya. iya Jadi Bu, Ibu kurang bisa memanage waktu gitu ya Bu. benar sekali Bu. Nah, lalu Bu, nah kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan dari permasalahan yang Ibu hadapi ini? Kondisi yang ideal yang saya harapkan sebenarnya ya Bu ya, kalau bisa seandainya ya kalau piket saja begitu ya. Ya kalau mengajar ya mengajar aja, biar juga kepala ini kadang udah pusing juga mikirkannya ya kan Bu ya, nggak fokus begitu. Iya Ibu, oke Bu. Iya. Kalau begitu Ibu, adakah hal-hal yang bisa Ibu Rimelda lakukan untuk mengatasi situasi seperti ini Bu? Sepertinya kalau dari diri saya sendiri Bu untuk membuat solusi dari permasalahan saya sendiri ini adalah berkolaborasi dengan guru gitu ya, supaya ketika saya meninggalkan tiket ada yang memang ada di sana gitu ya menjaganya, sehingga
kedua-duanya berjalan dengan baik begitu ya. Karena kalau ada tamu juga bisa terlayani dengan baik, dan anak-anak juga mereka tidak merasa rugi begitu Ibu ya. Datang ke sekolah masa main-main jam kos atau bagaimana begitu Bu. Itu menurut saya Ibu. Baik Ibu Rimelda. Menurut saya ini adalah hal-hal yang luar biasa ya Bu. Nah, jika kita rating kegiatan Ibu dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu sendiri, Ibu sudah berada di posisi berapa Bu? Kalau sekarang posisinya masih, kalau saya buat ratingnya masih di posisi ketujuh, udah hebat lah itu Bu. 7 ya Bu ya? Benar sekali Bu. Baik Ibu. Nah, kalau begitu Bu, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Mungkin boleh diceritakan Bu? Terima kasih Bu. Kalau langkah-langkah yang harus saya lakukan supaya harapan saya berjalan dengan baik, mungkin saya akan lebih lagi kepada pemimpin agar kiranya setiap keputusan yang akan saya ambil itu disetujui dengan baik. Contohnya tadi menggantikan saya di dalam piket, contohnya ada kolaborasi yang baik. Bahkan ada juga mungkin yang saya lakukan khususnya buat anak-anak biar mereka lebih ini ya di dalam pembelajaran, mereka fokus, sekalipun saya mungkin sekali-sekali nanti ada di piket mereka boleh aman ya, mungkin saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika mereka melakukan tugas, mereka tertib ada di dalam kelas begitu. Kalau itu langkah-langkah yang akan mungkin saya perbuat Bu Cynthia. Baik Ibu. Wah, luar biasa sekali langkah-langkah dan rencana Ibu ya. Jadi Ibu berharap pihak sekolah itu dalam membuat jadwal itu ya kalau misalkan mengajar ya mengajar aja gitu. Kalau piket ya piket aja begitu ya Bu ya. Iya benar Bu Cynthia. Baik Ibu Rimelda. Nah, menurut Ibu siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana tersebut Bu? Baik Bu, kalau di dalam menyusun perencanaan tersebut Bu, saya sangat membutuhkan anggota atau peserta yang ada di dalam sekolah. Contohnya ada kerjasama antara pemimpin, bahkan ada kerjasama dengan guru-guru. Bahkan tidak ketinggalan pula saya ada kerjasama kolaborasi dengan anak-anak didik saya sendiri, Ibu. Begitu. Betul Bu, benar. Selain kita kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan pimpinan kita selaku kepala sekolah, tentu kita juga harus kolaborasi dengan murid kita di kelas ya Bu ya. Nah, baik Ibu, menurut Ibu, kapan Ibu Rimelda mulai melaksanakan rencana ini? Wah, mengenai rencana yang akan saya buat atau saya laksanakan, mungkin saya akan membuat secepatnya lah ya Bu ya, karena yang menjalaninya nanti saya sendiri juga. Benar, benar Bu. Dengan teman-teman sejawat juga, bahkan anak-anak. Jadi apa salahnya kalau ada solusi atau yang terbaik, untuk apa menunggu waktu lama begitu ya. Kalau bisa saya laksanakan mungkin langsung di semester yang awal ini Bu. Boleh juga Bu, benar Bu. Karena gini Bu, kalau kita membuat rencana ini kan kadang tuh rencananya untuk yang jangka panjang, kadang rencana untuk jangka pendek kan gitu Bu. Tapi saya bersyukur ternyata Ibu Rimelda mengambil langkah pelaksanaannya dalam semester ini ya Bu ya. Benar Bu. Baik Ibu. Nah kemudian nih Bu, tentu untuk merencanakan suatu langkah pasti kita memerlukan suatu komitmen ya Bu ya.
Iya, Bu. Nah, menurut Ibu, komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu? Baik Bu Cynthia, kalau berbicara dengan komitmen ini berarti sudah menyangkut dengan tanggung jawab kita pribadi begitu ya. Kalau tanggung jawab secara pribadi, saya pengen melaksanakan tugas itu karena takut akan Tuhan. Ya, artinya saya melaksanakan setiap tugas yang sudah dipercayakan kepada saya berusaha ya, saya berusaha untuk lebih baik lagi mungkin ke depannya begitu Bu Cynthia. Baik, Ibu. Adakah dukungan lain yang mungkin Ibu butuhkan untuk pelaksanaannya, Bu? Kalau dukungan lain untuk pelaksanaannya sih Bu, dukungan mungkin untuk tahap ini dukungan-dukungan dari pihak sekolah ataupun mungkin dari berbagai eh, peserta didik mungkin bahkan eh, teman-teman satu sejawat begitu ya saya sangat membutuhkan dukungan mereka karena saya yakin Bu Cynthia tanpa dukungan mereka ya tentu tidak akan berjalan dengan baik begitu ya karena kita kan manusia sosial nggak mungkin kita bisa berjalan sendiri tanpa teman-teman kita dukungan teman kita tentu tidak akan berhasil dengan baik begitu tapi khususnya saya sangat mengharapkan memang dukungan dari kepala sekolah sebagai pemimpin di tempat ini Bu. Baik, Bu Imelda. Benar yang Ibu katakan. Kita dalam keseharian di sekolah, tentu kita memerlukan dukungan, kerjasama, kolaborasi dari pimpinan, dan juga dari rekan sejawat, begitu ya Bu ya. Nah, baiklah Bu, semoga rencana itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, saya ingin menanyakan nih Bu, bagaimana perasaan Ibu Rimelda setelah kita melakukan perbincangan sebentar tadi Bu? Uh, Tadi sebelum saya menceritakannya kepada ibu, rasa hati tidak enak ya. Bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Kok tiba-tiba bagaimana gitu ya? Masih dalam kekacau balauan di dalam hati. Oh, ternyata setelah berbicara dengan Ibu Cynthia kasih solusi, kasih masukan, akhirnya pikiran saya menjadi lebih lagi lebih lebih terbuka lagi. Oh ternyata benar begitu Bu. Jadi saya merasa senang dan bahagia pokoknya Bu Cynthia. Luar biasa ya Bu ya. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Rimelda sampaikan pada saat ini? Hal yang saya mau sampaikan ya saya sangat bersyukur sekali ya boleh ada di titik ini di dalam pembelajaran CGP ini. Saya lebih mengerti dan memahami arti daripada pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan dipraktekkan dan ini sungguh luar biasa pembelajaran yang baru pertama dan saya sudah belajar banyak hal yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu begitu ya yang tadinya gimana ini selanjutnya bagaimana dan saya tidak bertanya-tanya lagi saya sudah menjadi pelakunya saya sudah bergerak di dalam nah itu yang saya rasakan saya pokoknya saya bersyukurlah begitu Bu Cynthia. Baik Ibu, saya rasa perbincangan kita cukup sampai di sini ya Bu ya. Saya sangat senang juga bisa mendengarkan cerita Ibu, bisa saling berbagi begitu ya Bu ya. Dan harapan saya tuh semoga kedepannya kita bisa berbagi lagi dan kalau boleh kita ketemu langsung ya Bu Rimelda ya. Kita nongkrong, kita duduk bareng, ngopi gitu ya Bu ya. Nah, saya rasa sampai di sini Bu. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan saya yang mungkin kurang berkenan di hatinya Ibu Rimelda ya Bu ya.
Ya, Bu. Terima kasih ya Bu buat waktu dan kesempatannya. Semoga Ibu juga sehat-sehat. Terima kasih banyak sekali. Tuhanlah yang memberkati Ibu ya. Saya juga rindu ketemu muka sama Ibu. Iya Ibu, Tuhan memberkati juga Ibu. Bu. Baiklah Ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita Ibu. Sampai jumpa kembali Bu Rimelda. Terima kasih Ibu. Ibu.